apa kabarnya hari ini? Lama tidak bertemu dengan Ibu Ayu ya. Nah, hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang makna dan penerapan dari Pancasila. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar. Pancasila itu apa saja ya isinya? Ada 5 ya. Nah, lalu sila pertama dilambangkan dengan apa ya? Sampai ke sila kelima. Di minggu sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang itu ya. Nah, kalau masih ada yang lupa, silakan pelajari lagi materi yang minggu lalu. Saat ini kita akan masuk ke dalam makna dari simbol setiap simbol Pancasila dan penerapan sila pertama sampai sila kelima. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ayu mau mengulang kembali pembahasan materi tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata pertama ada panca dan kata yang kedua adalah sila. Panca memiliki arti 5, seperti kita panca indera kita. Panca indera berarti ada 5 alat indera kita. Begitu juga dengan Pancasila. Pancasila berarti ada 5 Pancasila. Lalu, kata yang kedua adalah sila. Sila ini memiliki arti prinsip hidup atau asas hidup. Nah, oleh karena itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam berkehidupan sebagai warga negara yang memiliki bangsa dan bernegara, yaitu negara Indonesia. Jadi bisa disimpulkan, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi landasan, menjadi fondasi utama, dan menjadi titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur negara ini. Ingat ya, menjadi landasan atau fondasi utama atau titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur negara Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kalian sedang melihat isi Pancasila beserta dengan simbolnya ya. Nah, pastikan kamu sudah hafal nih. Hafal Pancasila. Oke, sekarang kita akan menyebutkan sila pertama sampai sila kelima. Kalian bisa menyebutkannya setelah Ibu Ayu membacakan isi sila ya. Oke, mari ikuti Ibu Ayu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pastikan anak-anak semua dapat mengucapkan isi sila 1 sampai isi sila kelima dengan lancar ya. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya menanyakan, sebutkan sila keempat. Nah, anak-anak tidak perlu lagi memikir 1, 2, 3 begitu. Langsung spontan menyebutkan. Pastikan kalian menghafalnya ya anak-anak. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar menyebutkan isi Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang makna dari setiap simbol Pancasila. Simbol-simbol sila ini pasti memiliki makna, tidak sembarangan diambil dan dijadikan menjadi lambang atau menjadi simbol. Mari kita lihat simbol sila pertama. Nah, sila pertama ini dilambangkan dengan bintang. Bintang yang berwarna emas. Apa artinya? Bintang ini diartikan sebagai sebuah cahaya. Sama seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Kita lanjut makna simbol sila yang kedua.
Nah, simbol sila yang kedua ini dilambangkan dengan mata rantai. Nah, ada berapa mata rantainya? Ada 17 ya, sama seperti tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, mata rantainya ini ada yang berbentuk segi empat dan ada yang berbentuk lingkaran. Kalau yang segi empat, perhatikan anak-anak, di mata rantainya itu ada yang segi empat ya. Kalau yang segi empat ini melambangkan laki-laki, dan yang lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai ini saling berkaitan. Mereka saling berkaitan, tidak putus ya anak-anak ya. Nah, ini melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya itu perlu bersatu, saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti mata rantai, tidak terpisahkan dan tidak putus. Itu adalah makna simbol sila kedua. Kita lanjut dengan makna simbol sila ketiga. Nah, pada sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini melambangkan tempat berteduh atau tempat berlindung. Pohon beringin ini kan besar ya, lalu akarnya sampai ke tanah dan kuat, kokoh begitu. Jadi simbol sila ketiga ini memiliki makna sebagai tempat perlindungan atau tempat berteduh rakyat Indonesia. Lalu makna simbol sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, banteng ini anak-anak adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, jadi dilambangkan dengan kepala banteng karena manusia juga sebaiknya dan seharusnya mengambil keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah. Jadi, musyawarah ini merupakan suatu hal yang dilakukan dengan berkumpul, dengan berdiskusi, sehingga simbol sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu hewan yang suka berkumpul. Jadi, alangkah baiknya ya, kalau kita memutuskan sesuatu, merundingkan bersama-sama dan melakukan diskusi hasil dari keputusan yang sudah kita rundingkan. Sangat indah ya anak-anak ya, kalau kita dapat berdiskusi bersama-sama, mengungkapkan pendapat, dan menerima pendapat satu sama lain. Yang terakhir adalah makna simbol sila yang kelima. Nah, sila yang kelima ini disimbolkan atau dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi adalah yang warna kuning ya anak-anak, kapas berwarna putih dan hijau itu. Nah, padi kapas ini mencerminkan tentang pangan dan sandang. Ini menandakan bahwa tidak adanya kesenjangan atau tidak adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sama, begitu ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang makna setiap simbol yang ada di Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, sekarang kita mau mengetahui makna silanya. Nah, kita mulai dari sila pertama. Dari sila pertama, ada maknanya yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya masing-masing. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga, baik itu alam, ciptaan Tuhan maupun diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri ini juga diberikan oleh Tuhan, haruslah kita jaga. Dan yang keempat, toleransi antara umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh penerapannya yang bisa kita ambil dari makna sila pertama ini. Yang pertama, jika makan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, ini ajaran dari setiap agama ya. Lalu yang kedua, jujur kepada sesama. Nah, tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbohong. Setiap agama pasti mengajarkan kejujuran. Lalu yang ketiga,
Saling menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Tidak mengucilkan ataupun tidak membuli ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa menambah lagi contoh penerapan dari sila pertama ini apa saja. Silahkan tulis di bukumu. Kita lanjut, makna sila yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, anak-anak, dari makna sila yang kedua ini, kita bisa ambil contoh hal yang bisa kita terapkan. Salah satunya yang pertama, tidak membeda-bedakan derajat antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sama-sama ciptaan Tuhan, dan kita sama-sama diciptakan. Tidak ada derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, tidak ada begitu. Kita semua setara, sejajar. Lalu, penerapan yang kedua, kita bisa saling mengasihi satu sama yang lain, dan bicara dengan orang lain dengan sopan santun. Nah, sekarang kalau anak-anak punya ide lagi contoh penerapan sila kedua, silakan tulis di buku catatanmu. Lanjut, makna sila ketiga. Yang pertama ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Nah, siapa yang pernah dengar kata-kata seperti itu? Itu berarti bahwa negara kita ini sudah paten, begitu ya. Hanya negara kita inilah yang ada di hati kita, begitu. Lalu, makna silanya yang kedua, cinta damai dan persatuan. Maknanya selanjutnya, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, contoh penerapan yang bisa kita ambil yang pertama, tidak egois ya, tidak mementingkan diri sendiri, harus melihat kepentingan orang lain juga. Lalu yang kedua, cinta tanah air Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban. Dan yang keempat, memakai produk buatan Indonesia. Kalau kamu cinta tanah airmu, kalau kamu cinta Indonesia, berarti kamu juga salah satu orang yang memakai produk buatan Indonesia. Kita lanjut sila keempat. Makna sila keempat ini yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, bukan kepentingan dan tujuan pribadi, ya. Lalu yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi, cinta musyawarat, cinta berdiskusi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah, jangan gegabah dalam menyelesaikan masalah. Contoh penerapannya yang pertama, nah, ini sangat identik dengan kita ya anak-anak. Kita sangat senang berdiskusi ya kalau kita berada di sekolah ataupun sedang melakukan pembelajaran. Yang pertama contohnya Ibu ambil, melakukan diskusi untuk pemilihan ketua kelas. Nah, kalau kita memilih ketua kelas, biasanya di sekolah kita pilih, lalu kita diskusi, kita melakukan voting, kita hitung siapa yang memilih A, siapa yang memilih B. Nah, begitu. Ini salah satu contoh penerapannya. Dan contoh penerapannya yang lain adalah hasil diskusi atau hasil musyawarah itu harus kita hargai. Jangan kita berontak karena itu sudah hasil diskusi bersama dan itu sudah menjadi suatu hasil yang bertujuan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu harus kita hargai. Oke, yang terakhir ada makna sila kelima. Nah, di makna sila kelima ini kita bisa lihat ada 4 maknanya. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, adil bukan harus sama. Ya, adil itu tidak harus sama. Yang kedua, mau bekerja sama. Yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain.
Jangan menganggap bangsamu ini rendah. Jangan meremehkan bangsamu ya. Oke, contoh penerapannya yang pertama kita ambil mau melakukan kegiatan dengan bekerja sama. Contohnya piket kelas dilakukan dengan bersama-sama. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Kita harus menghormati setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di sini. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai makna setiap simbol dari simbol Pancasila dan penerapannya. Penerapan dari sila pertama sampai kelima. Kita sudah belajar tentang makna, simbol, dan penerapan sila. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Nah, sebagai warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama untuk melakukan penerapan makna sila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita lakukan, ketika kita salah, kita introspeksi lagi, kita perbaiki dan semakin hari kita akan semakin menjadi lebih baik untuk melakukan penerapan sila ini. Semangat anak-anak untuk melanjutkan home learning-nya. Bye-bye.